terima kasih tadi sudah menyambut ya dengan katakanlah dengan secara kesederhanaan tapi sesungguhnya ada kemewahan di sana. Ya begitulah akhlak Islami itu kan gitu ya. Kami juga yang mencanggung datang kemari, kenapa? Karena sambutan luar biasa. Ya, untuk itu terima kasih ya pada teman-teman semua dan teman-teman Awaslia minta saya satu-satu terkait dengan waktu juga kita ini ya. Karena yang jelas apapun ceritanya dari pandangan mualimah ini adalah bagaimana caranya bisa cepat sampai di rumah dan mendekati bantal. Ya, oke. Izinkan saya untuk tidak berbagi cerita, ya, tetapi berbagi informasi, bertukar informasi dengan teman-teman semua dan tidak termasuk mengajari ikan ternak atau mengajari ilmu ya. Oke, nah topik yang kita angkat pagi ini menurut kami sangat penting sekali ya terkait dengan pembelajaran abad 21 yang disampaikan oleh Bapak Profesor Amal Hasibuan tadi ya terkait dengan porsi ya Prof ya. Oke. Nah tajuk yang kita bawa hari ini adalah sosialisasi keterampilan public speaking ya. Konteks pengajaran untuk meningkatkan keterampilan abad 21 guru SMA Sains Tahfiz Quran Al-Ammar ya. Medan 19 2021. Nah, teman-teman semua suka tidak suka, rela tidak rela kita sekarang ada di abad 21 ya. Dan kita masuk ke revolusi industri 4.0 kan begitu. Artinya kita menyiapkan peserta didik tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga bagaimana kita menyiapkan sebuah kondisi proses sehingga mereka mendapat keterampilan. Nah, sedangkan pembelajaran abad 21 itu sendiri teman-teman ya, mau tidak mau suka tidak suka kita harus ikut dalamnya karena abad 21 itu bercirikan paling tidak 4 hal ini teman-teman. Yang pertama adalah informasi itu tersedia di mana saja ya dan dapat dari kapan saja ya, komputasi semakin cepat ya. Kemudian otomasi yang menggantikan pekerjaan rutin di mana tadi kita masuk jalan tol dulunya itu disambut oleh manusia, sekarang disambut oleh mesin. Dan begitu. Nah, banyak sekarang yang kita alami, kita masuk ke mall dulunya itu ada manusia, sekarang disambut oleh mesin. Artinya, waktu nanti peserta didik ini akan dihadapkan dengan teknologi, tetapi tidak hanya sebagai user, tetapi bagaimana menjadi seorang penemu ya, tidak hanya sebagai pengguna penemu. Kemudian yang keempat adalah komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Nah, tajuk yang kita ambil itu poin yang keempat yang paling penting adalah komunikasi semuanya. Kenapa? Apapun ceritanya dalam kelas tidak bisa dihindari kalau kita berkomunikasi, gitu ya. Nah, pembelajaran abad 21 itu bergeser dari yang namanya teacher center yang dulu berpusat kepada guru yang ceramah, jadi guru yang paling pintar dan biasanya guru seperti itu adalah guru yang memang tahfiz betulan. Kenapa? Karena ilmunya itu aja dan diceritakan kepada siswa sehingga tidak peduli bagaimana siswanya. Kan begitu. Itu ada teacher center ya. Tapi sekarang orientasinya adalah bagaimana kita berpola kepada student center. Dan ini adalah PR kita bersama. Bagaimana bisa membuat kondisi pada peserta didik sehingga akan menghasilkan output yang diharapkan yang bisa berkompetisi di abad 21. Nah, untuk itu next one ya. Tadi disebutkan oleh Prof bahwa ada 4 hal ya, fosi ya di abad 21 ini 4 unsur. Yang pertama itu komunikasi ya, yang kedua itu ada creativity ya, kemudian ada critical thinking dan juga ada collaboration. Dan ini tidak bisa dihindari di pembelajaran abad 21 di RPP teman semua pasti ini termasuk di dalamnya. Benar ya teman-teman ya? Benar ya? Oke. Benar ya? Oke ya, nggak apa-apa lah dari 300 orang 2 orang nggak apa-apa lah aman ya. Oke. Ya, jadi force ini wajib ada teman-teman ya. Oke. Apakah teman-teman semua di dalam RPP melakukan ini force? Iya. Wajib ya, oke, alhamdulillah. Karena dari roadshow kami di Serdang Bedagai, mereka tak tahu di Serdang Bedagai itu ada 4 titik di sana yang sudah kita kunjungi dan mereka masih metode lama, secara lama dan itu basisnya adalah sekolah madrasah. Ya, alhamdulillah bersyukur teman-teman dari makanya saja sudah sangat bersemangat, antusias belajar. Walaupun kita tahu
ada tersembunyi di dalam itu adalah menarik ke dalam gitu ya. Ditarik dalam itu tapi tetap antusias untuk mau ikut serta dalam silaturahmi kita ya. Nah, teman-teman, komunikasi itu adalah suatu proses ya. Proses. Di sana ada proses mentransfer informasi ya, di mana ada seorang pembicara dan ada pendengar. Pendengar bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang. Tapi pembicara biasanya tidak lebih satu orang. Karena kalau sama-sama bicara tidak tahu mana yang mendengarkan. Nah, transfer informasi dari pembicara kepada pendengar dan kuncinya adalah ada mutual understanding. Apa itu saling paham. Tadi kalau kita berkomunikasi kepada siswa, kemudian kita suruh sendiri tanpa memperhatikan siswa, tentunya ada hal yang hilang di sana. Apa itu? Informasi yang bisa hilang. A disampaikan, bisa B yang didapat oleh siswa. Nah, oleh karena itu perlu sekali komunikasi ini kita perhatikan. Komunikasi itu bisa bentuknya verbal, yang menggunakan lisan, ya. Kemudian non verbal. Kalau kita ditanya komunikasi verbal dan non verbal mana yang lebih penting? Ya Bu, kami datang ngantuk sedikit ya. Kira-kira Ibu, verbal ya? Keduanya, verbal dan non verbal. Bagaimana kalau orang hanya menggunakan verbal saja? Karena kan setiap murid itu berbeda-beda. Ada Oke. yang memang mengerti secara verbal, ada yang memang lebih mengerti secara non verbal. Wah, seru ini luar biasa guru di sekolah ini gitu ya. Kita bukan langsung ini ya. Nah, bagaimana kalau dia hanya non verbal saja? Kalau yang non verbal dia diiringi dengan yang verbal. Artinya walaupun dia non verbal yang dijelaskan, tetap harus ada verbal yang penjelasannya. Oke, memang nggak salah pilih lah sekolah ini yang menerima ya. Nah, kemudian ada yang visual, ada yang tertulis. Ya, itulah biasanya komunikasi kita gunakan. Tapi benar kata Mualimah Dina, ya kata Mualimah Dina bahwa verbal dan non verbal itu harus disatukan, ya, karena mereka saling mengisi. Tak bisa dilakukan oleh verbal, bisa tutupi oleh non verbal dan sebaliknya. Tetapi untuk menjembatani itu semua perlu adanya komunikasi visual. Makanya kita diminta ada media, betul nggak? Dan media sekarang berbasis tipek, ya, teknologi, ya, oke, ya. Teman-teman, salah komunikasi akan menciptakan generasi yang gawat. Ya, kenapa? Karena komunikasi masuk ke otak, dicerna, masuk semua dan membentuk karakter. Etik tadi ada buku pendidikan karakter. Ketika sudah menjadi karakter, susah untuk dirubah, kan begitu. Apalagi sudah masuk ke attitude, karena itu dasarnya, ya kan? Dan ketika attitude terbentuk pada siswa, ujung-ujungnya ada masa depannya. Berarti kita sudah menciptakan generasi yang sudah kita bentuk sejak awal, ya. Oke. Nah, public speaking adalah kemampuan komunikasi secara lisan tentunya, dan banyak yang dilakukan di sana, terutama adalah delivery, penyampaiannya. Nah, fokus pada hari ini adalah yang paling utama adalah bagaimana deliverynya, penyampaiannya, ya, oke. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa guru adalah seorang public speaker. Ya, setuju nggak setuju, suka tidak suka, bahwa guru adalah seorang public speaker. Gitu. Kalau tidak suka jadi public speaker, maka tak perlu jadi guru, ya. Bisa jadi guru tak punya public speaker, tak punya public speaking, nggak bisa ya. Bisa sebenarnya, ya. Guru alam gaib, ya. Diam-diam aja nggak perlu bicara, ya. Oke, ya. Nah, ini aspek yang penting, ya. Dalam penyampaian itu aspek yang penting adalah yang pertama tone, ya. Apa terkait dengan voice, suaranya harus salient, tangible, ya, salient, jelas, clear katanya. Oke, sorry, saya agak terburu-buru karena waktu ini, ya, makanya tak jelas jadinya, itu dia kan. Oke, sebenarnya sih biasa tak seperti ini Pak Mujib ya. Oke, ya, sebentar apa ya? Yang pertama adalah volume, ya, volume harus jelas. Yang kedua pitch, jadi tidak konstan tapi naik turun ya. Ada aritmatik, karena bahasa adalah aritmatik pada dasarnya ya. Oke. Nah, kemudian kecepatan diatur. Saya sebenarnya bukan orang yang bisa bicara cepat. Nah, ini dinaik kecepatannya. Kenapa? Karena tadi kami sedang berpacu kemari. Ya, saya 100, rupanya Pak Ustadz 80, maka kami ketinggalan tadi ya. Oke. Siapa yang ketinggalan? Kami Pak saya. Oke.
Nah kemudian pause ya, ada jeda. Ya, ada jeda di sana. Ya, kenapa? Karena ternyata orang itu ada waktunya untuk berpikir ketika mendengar informasi. Dan biasanya hanya 20 detik itu 20 menit udah jenuh, tak mau lagi dengar lagi. Makanya ada jeda di sana. Oke, pengucapan ya. Variasi suara, pengucapan, pronunciation harus jelas, ya, harus bisa dimengerti. Artikulasi dan dada, ya ini penting sekali. Kenapa? Karena lain tempat, lain juga biasanya ya. Oke, nah speakers, body, apa itu? Body language, bahasa tubuh, perlu paling tidak eye contact, ya. Apa itu? Eye Tatapan contact. mata. The way you move from one point to another point, okay. Dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian ke kanan, ke kiri itu perlu. Kenapa? Karena banyak dari siswa kita itu memerlukan itu. Ketika kita duduk dengan berdiri tidak sama. Ketika kita memang mendekati siswa, orientasinya your eyes up, ya, ketika mata berbicara, tangan berbicara itu akan berbeda dengan hanya yang diam saja. Ya, ketika misalkan teman-teman mendengar sebuah ceramah, misalkan ceramahnya hanya datar saja, bentuk kajian, pasti dipastikan 30 menit tidur. Benar ya? Apalagi siswa yang jenuh mungkin satu hari belajar, ya. Oke, ini penting sekali, terutama eye contact. Eye contact tak perlu lama-lama, yang penting diperhatikan semua. Yang eye contact. Karena kalau tak diperhatikan siswa pasti akan terpodok. Ya, itu bahasa Ibu Arahan ya, tidur, ya. Oke. Nah, tiga tujuan public speaking ya, itu to inform, to persuade, to entertain. Dulu ini milik para entertainer, ya kan? Tapi sekarang tak boleh lagi. Kenapa? Karena guru wajib mempunyai 3 tujuan public speaking ini. Sebenarnya banyak ya, 3 saja sudah repot. To inform, untuk menginformasikan, bukan sekedar memberitahu, tetapi di sana ada proses untuk supaya dia tahu. Ya, makanya di dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu ada 4 hal, ABCD ya. Ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree, kan begitu. Nah, untuk to inform perlu 4 hal tadi itu dilibatkan di situ. Kalau hanya menyampaikan saja semua orang minta, tapi bagaimana memastikan bahwa peserta didik itu memahami apa yang kita sampaikan, itu hal lain. Maka perlu menguasai namanya public speaking to inform, ya. Yang kedua to persuade. To persuade biasanya kita jumpai ketika kita ditawarkan sesuatu atau menawarkan sesuatu, menjual, meyakinkan, to convince people, gitu kan. Siswa perlu diyakinkan terhadap sesuatu yang baru, yang abstrak bentuknya. Itulah pengetahuan, menjadi sesuatu yang konkret, ya. Perlu untuk meyakinkan, ya. Nah, kemudian to entertain. Guru ini sebagai artis juga, gitu. Artis, ya, tak boleh kita hanya mengandalkan wibawa, ya. Wibawa yang takut siswa nggak perlu lagi sekarang. Kenapa? Karena kita berusaha menjadi guru yang persona. Untuk itu ada aspek entertainernya. Kalau tidak bisa mengentertain siswa, dipastikan siswa sekian waktu dia hanya memperhatikan, ketika ditanya pasti hampa. Kenapa? Karena dia terpaksa dari situ. Zaman sekarang orang belajar bukan karena harus sekolah, tapi orang belajar karena harus bertahan hidup. Itu penting. Ya, dulu orang datang ke sekolah kenapa? Disuruh makan, suruh ayahnya, disuruh bundanya untuk sekolah. Sekarang nggak lagi. Dia bagaimana caranya siswa itu dimotivasi untuk bisa memunculkan keinginan dia datang ke sekolah untuk bertahan hidup. Dia belajar bertahan hidup, ya. Oke, next. Nah, teman-teman, intinya di abad 21 kita memang harus melek dengan teknologi, ya. Teknologi informasi komunikasi. Tetapi aspek komunikasi yang diwakili oleh manusia kita sebagai gurunya tidak bisa diabaikan, ya. Dan untuk itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Ya, nanti untuk ada diskusi lebih lanjut ketika ada kesempatan nanti kita akan bahas satu persatu. Termasuk tadi dikatakan bahwa siswa itu memiliki gaya yang berbeda-beda, benar. Namanya learning style, ya kan? Nanti kita di lain waktu kita bicara. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesulitan kamu ketika belajar di sini di sekolah yang luar biasa ya? Karena saya luar biasa karena memang ketika kami saja pertama sekali kemarin itu sangat sejuk hati kami. Mungkin karena banyak hafiz Quran di sini ya. Gitu ya. Saya senang ketika ada di tengah-tengah hafiz Quran. Kenapa? Karena lisan terjaga, mata terjaga, telinga terjaga, benar? Betul nggak? Kamu bilang betul ya, kan? Betul gitu, ya kan?
susah. Memang kalau kawan ini namanya Jaya. Nah, dia memang modelnya seperti ini. Senyum sudah ketawa kali. Dia tersenyum. Itu tertawa yang paling luar biasa. Gitu kan? Oh iya, terlihat dia ya. Udah habis berapa jam? Ada yang mau mulai 10, ada lebih dari 10? Ada. Berapa? Berapa? 12? 20? Yang lebih dari 20? Ada, nggak ada? Nah, saya punya anak yang 130 juz. Mau dia udah bantu duluan ya. Nah, kira-kira apa kesulitannya? Nanti ini dari bahan cerita ini nanti akan disambungkan oleh Kak Meli. Wah, ceritanya ini ya. Kenapa? Karena ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Bu Meli ngajar sih? Ya. Bu Meli ngajar sih? Meli. Tahun depan ya. Tahun depan. Berarti sekarang masih Kak Meli. Ya, oke. Cerita saya ini akan disambung dengan baik oleh Kak Meli. Kenapa? Karena apapun itu kalian sekolah di sini sekolah SMA kan? SMA itu tujuannya akan melanjut ke jenjang lebih tinggi, begitu ya. Oke. Nah, ini penting sekali akan disampaikan oleh Kak Meli nanti itu terkait dengan pengalaman beliau. Jadi beliau ini orang hebat, ya kelasnya internasional, ya untuk kelas public speaking internasional. Beliau jurusan bahasa Inggris, ya public speaking bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dan beliau sekarang berkonsentrasi untuk menyelesaikan pendidikan beliau di program Magister ya, S2 ya kan? Jadi untuk motivasi untuk kalian tamat SMA harus berpikir melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Oke. Kalau universitas banyak pilihan universitas, UMN juga universitas gitu kan. Kalau masuk UMN jumpa sama kami ya, jumpa dengan profesor ya, jadi impian ada yang ingin jadi profesor? Nggak ada pula ini. Nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak mau jadi profesor? Kenapa? Belum lagi. Udah ada profesor yang lain? Oh, pengen yang lain. Pengen jadi apa? Suaminya profesor. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, suaminya profesor ya. Oke, ya kira-kira apa kesulitannya? Kamu lah, karena kamu yang paling gede berarti. Ceritanya Ya. orang bisa beradaptasi dengan teman. Kurang bisa beradaptasi dengan teman. Apalagi? Nggak apa-apa jujur. Daripada terpendam. Itu aja. Dari tadi mikir yang lama itu rupanya ya. Oke, tak apa-apa. Kalau yang yang 20 juz, saya senang ini mendekat-dekati supaya keluaran berkahnya. Ya, oke. Siapa namanya? Hah? Ya? Silmi. Oke, sil itu silmi. Oke. Apa? Artinya kan jangan banyak berbicara yang penting. Silmi. Gitu ya. Oke. Silmi benar. Apa kesulitan silmi kira-kira? Di sekolah ini nanti dibantu ya, nanti apa kesulitan itu dibantu. Apa kesulitannya kira-kira? Tadi beradaptasi dengan teman nggak bisa. Kalau dirimu? Wah, Ada Bosan. Bosan kenapa ya? karena kurang ada semangat belajar bahasa Inggris gitu. Kurang ada semangat belajar bahasa Inggris. Ya. Jangan gitu loh. Ya, kurang ada semangat belajar bahasa Inggris. Iya. Kalau boleh tahu apa penyebabnya? Oh, kurang paham. Bukan tidak suka ya, tapi kurang paham. Bahasa Arab paham? Bahasa Arab dan bahasa Inggris sama-sama bahasa asing. Sama sulitnya, lebih sulit lagi bahasa Arab. Nah kan? Oke. Tetapi kenapa bisa? Nah, ini kenapa bisa? Ini cerita ya. Karena beliau dulu juga awalnya nggak suka bahasa Inggris, oke? Ada sedikit, saya suka bahasa Inggris. Saya salah berarti. Saya salah.
karena beliau suka rupanya. Tapi bagaimana muncul sukanya itu nanti beliau akan cerita. Ya, oke. Jadi satu tadi susah beradaptasi, yang satu susah untuk menyukai. Assalamualaikum. Ada yang tambahan ini ke? Oh ya, susah apa tadi? Semangat mereka. Bosan tadi, bosan. Coba kita ambil kata-kata bosan. Bosan itu karena siapa? Karena gurunya. Apa? Kalau sering apa? Mualim Eko, apa? Mualim Eko itu CS sudah. Biasanya menurut kamu itu kesulitannya karena apa? Gitu. Apa? Coba ceritakan. Oh ya. Kamu ketika bicara juga sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat. Kamu cenderung untuk mencari kata-kata yang tepat apa ya? Jawabnya apa gitu ya? Oke, nggak usah khawatir dengan cerita ya. Nah, kalau itu kan bahasa Inggris. Kalau pelajaran lain, nggak apa-apa. Awalnya koper, nggak masalah. Ini data justru kita bawa ya, supaya untuk membantu kalian semua. Kalau pelajaran lain itu bahasa Inggris, karena dasarnya tidak suka. Kalau yang lain, ada nggak masalahnya? Nggak ada. Misalkan Mualim Eko sedang mengajar, rupanya sudah dipahami mualimnya. Kenapa? Karena mungkin dia ngomongnya terlalu cepat, kemudian tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan, gitu kan? Karena dia berbahasa Inggris. English teacher. Gitu. Tidak. Oke. Nanti cerita saya ini akan disambung oleh Kak Meli. Ya, bosen. Oke. Ya, kalau kamu bosen wajar. Emang kamu orangnya bosenan. Saya tahu ya. Oke. Dan tadi emang dia sudah apa? Untuk berbicara itu. Ini perfeksionis orang. Jadi ketika berbicara itu cenderung sulit untuk memilih kosakata yang tepat. Nah itu ya. Dan ketika diperintah secara lisan itu tak langsung bisa bergerak. Ya bagusnya belajar yang terlibat, get involved ya. Jadi seperti itu menghafal tidak berapa.